Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Nur Aulia dengan NIM 50700120095, kelas Ilmu Komunikasi C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fasilitas pengembangan kelompok. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kelompok bergabung dengan individu. Kelompok merupakan kumpulan dari individu-individu yang mempunyai kesamaan sikap, ide, cita-cita, minat, hobi, dan lain-lainnya. Menurut Johnson, kelompok adalah dua atau lebih individu yang saling berinteraksi secara langsung, masing-masing peduli dengan hubungannya dalam sebuah grup, masing-masing peduli dengan orang lain yang menjadi anggota grup, dan masing-masing peduli dengan ketergantungan positif mereka, sehingga mereka dapat berusaha mencapai tujuan bersama. Vaughan dan Hoek mengemukakan beberapa alasan individu menjadi suatu kelompok, yaitu yang pertama, proksimitas. Individu bergabung dengan individu lain yang berdekatan. Yang kedua, kesamaan sikap, minat, dan keyakinan. Individu-individu yang punya minat atau keyakinan yang sama tertarik. Yang ketiga, saling tergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya tujuan bersama menyebabkan beberapa individu bergabung dalam satu kelompok. Yang keempat, dukungan timbal balik yang positif dan kenikmatan berafiliasi. Kelompok bias memberikan dukungan yang positif kepada individu serta membuat individu merasa memiliki kerjasama. Hal ini dapat menghindarkan individu dalam kesepian. Yang kelima, dukungan. Kelompok emosional juga bisa memberikan dukungan emosional untuk para anggotanya. Yang keenam, identitas kelompok. Keanggotaan individu di dalam kelompok membuat individu memiliki identitas. Selanjutnya yaitu kebutuhan interpersonal. Kebutuhan interpersonal adalah kebutuhan untuk saling berhubungan satu sama lain dengan orang lain. Kebutuhan interpersonal mengacu kepada kebutuhan menjadi bagian dari sebuah kelompok, sebuah keluarga untuk saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan dengan orang lain, dan terutama untuk mengalami keakraban, hubungan yang hangat, keintiman, dan kedekatan sebagai pribadi. Selanjutnya yaitu tujuan individu dalam kelompok. Penglibatan dan partisipasi anggota atau individu dalam menjadi lebih penting ketika organisasi tersebut memulai suatu fungsi, karena tanpa keterlibatannya kegunaan atau fungsional organisasi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Keterlibatan dan partisipasi juga menghasilkan suatu kinerja, pola kegiatan, serta hasil dari keterlibatan unsur manusia dalam organisasi akan menghasilkan suatu fungsi dalam organisasi. Masing-masing dari individu tersebut di dalam suatu organisasi memiliki peran yang beragam dan memiliki keterkaitan terhadap suatu wadah, yaitu organisasi. Individu merupakan komponen vital dalam suatu organisasi, tetapi tidak efisien jika individu ingin mencapai suatu tujuan dasar organisasi, karena individu tidak memiliki struktur dan sistem untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Setiap orang mempunyai kebutuhan. Ada baiknya dalam perilaku organisasi seseorang dapat hidup berdampingan dengan orang lain sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Kelompok adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap hari
orang akan berpartisipasi dalam kegiatan kolektif. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan mengenai fasilitas pengembangan kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.